Senyum ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah tentang etika bisnis menurut Islam. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farul Rozinur Rahim dan rekan saya Tessa, Dinda, dan Lea Marjumiati. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Ya, saya persilahkan Saudari Tessa untuk membacakan materinya. Yang A, latar belakang. Bisnis berjalan sebagai proses yang telah menjadi kegiatan manusia sebagai individu atau masyarakat untuk mencari keuntungan dan memenuhi kegiatan dan kebutuhan hidupnya. Sementara itu, etika dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri. Etika sendiri adalah ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa yang benar atau yang salah, maupun yang baik atau buruk, yang bermanfaat atau tidak. Dalam kenyataan itu, bisnis dan etika dipahami sebagai dua hal yang terpisah, bahkan tidak ada kaitannya. Jikapun ada masalah dipandang sebagai hubungan negatif, di mana praktek bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan mencapai laba sebesar-besarnya dalam situasi persaingan bebas. Sebaliknya, etika bila diterapkan dalam dunia bisnis dianggap dapat mengganggu upaya mencapai tujuan bisnis. Dengan demikian, hubungan antara bisnis dan etika telah melahirkan hal yang problematis. Yang B, rumusan masalah. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan etika bisnis dalam Islam. Yang kedua, apa fungsi etika bisnis dalam Islam. Yang ketiga, apa prinsip etika bisnis dalam Islam. Yang keempat, apa saja hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang agama dalam berbisnis. Yang C, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari etika bisnis dan etika bisnis dalam Islam. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi etika bisnis dalam Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui prinsip etika bisnis dalam Islam. Yang keempat, untuk memahami hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang agama dalam berbisnis. Dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu pengertian etika bisnis dan etika bisnis dalam Islam. Adapun secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos, yang mempunyai beragam arti. Pertama, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kedua, aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Dan yang ketiga, aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. Adapun kata bisnis dalam Al-Quran yang sering kali digunakan yaitu al-tijarah, dan dalam bahasa Arab, tijaraha berawal dari kata dasar tjr, tajara, tajran, wa tijarata yang bermakna berdagang atau berniaga. Ada dua definisi tentang pengertian perdagangan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu menurut Mufasir, bisnis adalah pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan. Dan menurut tinjauan ahli fikih, bisnis adalah saling menukarkan harta dengan harta secara suka sama suka, atau pemindahan hak milik dengan adanya pengganti. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etika sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Sedangkan bisnis adalah serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, maka etika bisnis diperlukan dalam bisnis. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa etika bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik secara institusi atau organisasi, maupun dalam interaksi bisnisnya dengan stakeholders-nya. Etika bisnis juga merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi,
transaksi, aktivitas, dan usaha yang kita sebut bisnis. Adapun menurut etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis atau wirausaha dalam berdagang hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat keberkahan usaha itu adalah kemantapan dari usaha yang dilakukannya dalam bentuk memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun fungsi ketika kita menggunakan etika bisnis dalam Islam, sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Syahata bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi yang membekali para pelaku bisnis. Beberapa halnya sebagai berikut. Yang pertama, membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari risiko. Yang kedua, kode etik ini apersepsi sebagai dokumen hukum yang menyelesaikan persoalan yang muncul, daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan. Dan yang ketiga, sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan atau ukhuwah dan kerjasama antara mereka semua. Jadi secara konkret dapat diilustrasikan jika seorang pelaku bisnis peduli pada etika, maka bisa diprediksi ia akan bersikap jujur, amanah, adil, selalu melihat kepentingan orang lain. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak mempunyai kesadaran etika, dimanapun dan kapanpun, mereka akan selalu memiliki sikap kontraproduktif dengan sikap mereka yang peduli terhadap etika. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang prinsip etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam yang disarikan dari inti ajaran Islam itu sendiri adalah antara lain kesatuan, tauhid atau unity, keseimbangan atau adil, kehendak bebas atau free will, tanggung jawab atau responsibility, kebenaran atau kebijakan dan kejujuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yang dijadikan sebagai prinsip, diantaranya ialah yang pertama, bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, beliau bersabda, tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya. Habis riwayat Al-Quswani. Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas. Yang kedua, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya sebagaimana yang diajarkan Bapak Ekonomi Kapitalis Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun, menolong orang lain sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberikan kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang. Bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman Allah, hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278. Pelaku dan pemakan riba dinilai Allah sebagai orang yang kesetanan. Quran Surah 2 ayat 275. Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya mengumumkan perang terhadap riba. Tidak melakukan ikhtiar, menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh. Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu. Yang terakhir, ramah tamah. Seorang pelaku bisnis harus bersikap
ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad SAW mengatakan Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Dan yang D, hal-hal yang diperoleh dan dilarang agama dalam berbisnis. Yang pertama, hal yang diperbolehkan agama dalam berbisnis yaitu yang pertama menggunakan niat yang tulus. Yang kedua, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Yang ketiga, meneladani akhlak Rasulullah. Yang keempat, melakukan jual beli yang mahal. Yang kelima, membangun etika dalam bisnis. Baik, materi selanjutnya disampaikan oleh Saudari Lea. Yang kedua, hal-hal yang dilarang agama dalam berbisnis. Yang pertama, bisnis yang mengandung modus penipuan. Pada akhir-akhir ini banyak sekali bisnis investasi maupun multi-level marketing yang mengeluarkan penawaran atau promosi dengan janji yang menggiurkan. Akan tetapi dalam penawaran itu hanya kedok untuk menipu pelanggan yang tidak tahu betul akan penawaran tersebut. Bagi pelaku penipu tidak hanya dijatuhi hukuman penjara oleh pemerintah karena melanggar undang-undang, akan tetapi juga akan mendapatkan siksa di akhirat nantinya karena melanggar aturan agama. Yang kedua, bisnis yang memperjualbelikan barang haram. Sebagai contoh perdagangan narkoba, penyelundupan barang, perdagangan satwa langka, dan masih banyak lagi. Hukum bagi pelakunya akan mendapat hukuman penjara sesuai pelanggarannya. Akan tetapi dalam ajaran agama, Allah akan melaknati setiap orang yang mengkonsumsi barang haram, juga memperjualbelikannya. Yang ketiga, bisnis yang barang dagangnya belum pasti. Jika kita melakukan transaksi, akan tetapi barang yang ditawarkan belum ada kepastiannya, misalnya kebun mangga yang luas akan dibeli buahnya oleh pemborong dengan harga sekian. Akan tetapi kebun itu sedang berbunga dan belum muncul buah yang layak dijual. Bisnis seperti inilah yang dilarang dalam agama karena dapat merugikan si pemilik maupun pemborongnya. Yang keempat, bisnis yang bergerak dalam perjudian. Judi adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah dan juga agama. Bisnis yang bergerak dalam bidang ini memang menghasilkan profit yang menggiurkan, akan tetapi apa gunanya bisa besok di akhirat akan mendapatkan siksa dari Allah. Contoh nyata bisnis perjudian adalah bisnis tebak nomor atau togel, lotre, serta taruhan-taruhan dalam balapan, dan lain-lain. Pemerintah memberikan sanksi tegas bagi pelanggar aturan ini. Yang kelima, bisnis yang bergerak dalam perdagangan manusia dan seksual. Bisnis yang satu ini marak terjadi pada akhir zaman ini. Karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat lokalisasi dan hiburan malam yang di dalamnya penuh dengan wanita-wanita cantik dan juga seksi. Bisnis yang satu ini harus kita hindari sejauh mungkin. Sebab jika kita menjalankan bisnis usaha ini, sama saja kita melancarkan perzinaan dan mempercepat terjadinya kiamat. Dan hukuman yang akan diterima sudah jelas, yaitu dunia akan dikenakan hukuman pidana, dan di akhirat akan mendapatkan siksa neraka. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Etika bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis baik sebagai institusi atau organisasi maupun dalam interaksi bisnisnya dengan stakeholder-nya. Fungsi etika bisnis dalam Islam membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama.
juga merupakan simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko. Prinsip etika bisnis dalam Islam yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak, antara lain kejujuran, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis, sikap ta'awun, menolong orang lain, bersih dari unsur riba, bisnis yang tidak melakukan ikhtiar, dan harus bersikap ramah tamah. Hal-hal yang diperbolehkan agama dalam berbisnis salah satunya mempunyai niat yang tulus, dan masih banyak lagi. Dan hal-hal yang dilarang agama dalam berbisnis ialah bisnis yang mengandung modus penipuan dan lain-lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah loh, dadah.